Nah, anak-anak Miss, dengarkan penjelasan dari Miss Nopi hari ini. Benny dan teman-temannya mendapat tugas. Tugas ini dilakukan saat liburan. Apa tugasnya? Tugasnya adalah menghias vas bunga. Kamu amati gambar berikut ini, kemudian coba kamu sebutkan bahan untuk membuat hiasan vas bunga. Lihat gambarnya ya anak-anak Miss. Di sini ada gambar bunga. Biji-bijian itu untuk menghias vas bunga. Sebutkan biji-bijian yang digunakan berdasarkan gambar tersebut. Nah, ini coba kita tuliskan apa-apa sajakah bahan yang digunakan untuk menghias vas bunga tadi. Gambar pertama adalah gambar biji jagung. Dan gambar kedua adalah gambar biji bunga matahari. Dan gambar ketiga adalah biji padi. Kemudian gambar keempat adalah biji kacang hijau. Dan gambar kelima ini biji apa nak? Ini biji saga. Dan gambar keenam ini adalah biji jeruk. Jadi bisa ya anak-anak Miss. Sekarang perhatikan ini ada sebuah percobaan. Kamu tadi sudah mengetahui bahan untuk menghias vas bunga. Sediakanlah bahan-bahan tersebut, juga sediakan lem dan sarung tangan agar kita dapat menempel biji-bijian tadi dengan menggunakan sarung tangan. Kamu boleh pilih pola hias yang bagaimana sesuka kamu. Ini adalah gambar vas bunga. Kamu bisa pilih bahannya seperti biji jagung, biji bunga matahari, biji padi, biji kacang hijau, biji saga, biji jeruk, lem, dan sarung tangan. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat dan menempel biji-bijian pada vas bunga. Nah, anak-anak Miss, coba kamu lihat, ini adalah sebuah gambar hasil dari hiasan dengan biji-bijian. Tadi kamu sudah menghias vas bunganya, ini adalah hasil karya hias vas bunga. Kemudian coba kamu lihat dan kamu perhatikan, ini adalah ciri-ciri vas bunga hias. Ciri-ciri hiasan vas bunga ialah: 1. Dia menggunakan biji-bijian. Yang kedua, hiasan vas bunga itu mengikuti pola yang sudah ada. Yang ketiga, hiasan ditempel menggunakan lem. Ciri yang keempat adalah menggunakan berbagai macam biji-bijian. Jadi tidak dengan satu biji-bijian ya nak. Dan ciri kelima itu perpaduan warna biji-bijiannya menjadi daya tariknya. Jadi inilah ciri-ciri hiasan dari vas bunga. Bisa ya anak-anak Miss? Selanjutnya, Benny bekerja secara kelompok. Kelompoknya Benny sedang membuat hiasan vas bunga. Benny dan kelompoknya berdiskusi. Diskusi untuk menyelesaikan tugasnya. Ini adalah sebuah percakapan antara Benny yang akan Miss bacakan. Kamu dengarkan dengan seksama. Dayu, adakah lem untuk melengketkan biji-bijian? Itu ada Benny, ada di depan Udin, sambil menunjuk biji-bijian. Udin, tolong ambilkan biji-bijian yang berwarna merah ya. Baiklah Benny. Terima kasih Udin. Ini adalah percakapan antara Benny, Dayu, dan juga Udin. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan percakapan Benny tadi. Soal nomor 1. Apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Apa jawabannya anak-anak? Maka mereka membuat hiasan vas bunga. Soal nomor 2. Siapa yang berniat membantu Benny? Siapa nak tadi jawabannya? Maka jawabannya adalah yang berniat membantu Benny adalah Udin. Tadi dilihat dari percakapannya ya nak. Nomor 3. Apa yang ditanyakan Benny kepada Dayu? Coba lihat nak jawabannya. Yang ditanyakan Benny kepada Dayu adalah lem untuk melekatkan biji-bijian. Itulah jawaban nomor 3. Nomor 4. Benny telah meminta tolong kepada Udin. Apa yang dikatakan Benny? Itu ada salah tulis soal ya nak. Jawabannya adalah Udin, tolong ambilkan biji-bijian yang berwarna merah ya.
Ini adalah kalimat permintaan tolong. Nomor 5. Apa arti perkataan Dayu kepada Beni? Arti perkataan Dayu adalah menunjukkan bahwa letak lem ada di depan Udin. Inilah jawaban untuk pertanyaan itu. Selanjutnya, kelompok Beni saling tolong-menolong. Tolong-menolong ketika membuat hiasan pas bunga. Kelompok Beni selesai mengerjakan tugas. Kegiatan dilanjutkan mengukur panjang benda. Sekarang coba kamu amati gambar-gambar berikut ini. Adakah benda-benda seperti gambar di sekitarmu? Kemudian coba kamu ukur panjang benda tersebut. Di sini ada gambar meja. Kira-kira panjang meja ini kita ukur dengan menggunakan meteran adalah 200 cm. Nomor 2 adalah ballpoint. Ballpoint dapat kita ukur menggunakan penggaris, panjangnya adalah 12 cm. Yang ketiga ada ikat pinggang. Ikat pinggang dapat kita ukur dengan meteran, panjangnya 125 cm. Selanjutnya Beni dan teman-temannya melakukan gotong royong. Gotong royong ini dilakukan di sekolah. Siti menyapu halaman, Dayu menyiram bunga, Edo mengelap kaca. Beni membantu ibu memajang kaligrafi. Coba kamu dengarkan teks percakapan yang akan Miss bacakan. Ini ada percakapan antara Edo dan ibu guru. Anak-anak, ibu mempunyai kaligrafi. Bagaimana memanfaatkannya? Kaligrafi dipajang saja, Bu. Baiklah Beni yang akan melakukan pekerjaan ini. Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Ini ibu mengambilkan sapu, ember dan kemoceng. Kamu dapat menggunakan untuk kerja gotong royong. Siapa yang mau menggunakan alat ini? Saya, Bu. Demikianlah isi percakapan ibu guru dan murid-muridnya. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas tadi yang telah Miss bacakan. Soal nomor 1. Apa yang dilakukan Beni? Apa yang dilakukan Beni anak-anak Miss? Maka jawabannya adalah yang dilakukan Beni menolong ibu guru memajang kaligrafi. Soal nomor 2. Siapa yang ingin menolong ibu guru? Siapa jawabannya nak? Iya, yang ingin menolong ibu guru adalah Siti, Dayu, Edo, dan Beni. Soal nomor 3. Sebutkan alat yang digunakan untuk kerja gotong royong. Apa-apa saja tadi nak alat-alatnya? Maka jawabannya alat yang digunakan untuk kerja gotong royong adalah sapu, ember, dan kemoceng. Nomor 4. Tuliskanlah contoh ungkapan minta tolong dari teks yang tadi. Maka jawabannya ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Itu tadi ada ya nak. Nomor 5. Jelaskanlah makna ungkapan minta tolong dari teks di atas. Apa makna ungkapannya nak? Maka jawabannya makna ungkapannya adalah ibu meminta bantuan Beni karena ibu guru tidak bisa memajang kaligrafi sendiri. Itulah dia ya anak-anak Miss. Selanjutnya ini ada gambar Beni dan temannya sedang memajang kaligrafi di kelas. Mereka melakukannya dengan cara gotong royong. Gotong royong telah selesai dilaksanakan. Kemudian Beni dan teman-temannya berolahraga. Beni berjinjit dengan satu kaki. Cobalah gerakan tersebut dilakukan di halaman rumahmu. Ini adalah cara melakukan gerakan dengan cara pertama. Berjinjit dengan kedua kaki, tangan ditekuk ke depan. Dan gerakan kedua adalah berjinjit dengan satu kaki, tangan ditekuk ke depan.
Gerakan ketiga kamu bisa lakukan berjinjit dengan 2 kaki ditekuk ke depan, tangan direntangkan. Perhatikan gambarnya ya nak. Gerakan keempat berjinjit dengan 1 kaki ditekuk ke depan, tangan direntangkan. Nah, pernahkah kamu melihat kaligrafi? Kaligrafi dapat mengingatkanmu kepada Tuhan. Mengingat Tuhan juga dapat dilakukan dengan berdoa. Berdoa itu merupakan perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Ada beberapa contoh perilaku sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Kamu pasti sudah tahu kan anak-anak Miss? Selanjutnya kita lihat gambar berikut, lalu kita berikan centang untuk yang menunjukkan sikap sila pertama Pancasila. Gambar pertama adalah berdoa sebelum belajar. Maka kita beri tanda centang karena ini adalah contoh penerapan sila pertama Pancasila. Gambar kedua adalah Beni yang sedang bekerja sama mengangkat meja. Ini adalah contoh penerapan sila ketiga Pancasila. Dan gambar ketiga adalah gambar Siti yang sedang melakukan ibadah sholat. Nah, gambar ini menunjukkan sikap sila pertama Pancasila. Jadi kita beri centang. Gambar keempat adalah mendengarkan khotbah di masjid. Nah, gambar ini juga menunjukkan penerapan sikap sila pertama Pancasila. Jadi diberi tanda centang. Gambar kelima adalah beribadah di pura. Pura adalah tempat ibadah agama Hindu, termasuk contoh penerapan sila pertama Pancasila. Gambar keenam adalah gambar mengikuti lomba membaca kitab suci. Ini juga merupakan contoh penerapan sila pertama Pancasila, jadi diberi tanda centang. Gambar ketujuh adalah tidak membeda-bedakan teman. Ini merupakan contoh penerapan sila keempat Pancasila, jadi tidak usah diberi tanda centang. Gambar kedelapan adalah berpamitan dan meminta doa restu. Gambar kedelapan juga menunjukkan sikap penerapan sila pertama Pancasila. Selanjutnya, ayo bercerita. Kamu pasti pernah melakukan sikap yang baik, sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Coba kamu ceritakan pengalamanmu. Kamu kerjakan di buku PR tematikmu halus kasar. Kamu kerjakan sebaik mungkin. Ini adalah contoh pengalaman yang mencerminkan sila pertama Pancasila. Kamu perhatikan. Pada hari Minggu, saya berencana untuk bermain sepak bola. Tetapi tiba-tiba ayah mengajakku untuk berdoa bersama. Akhirnya, saya memutuskan untuk ikut ayah berdoa bersama. Ini adalah contoh pengalaman sila pertama Pancasila. Kamu boleh tuliskan cerita kamu sendiri berdasarkan pengalaman kamu yang mencerminkan penerapan sila pertama Pancasila. Bisa dimengerti anak-anak Miss? Selamat mengerjakan tugasnya ya anak-anak Miss. Semangat! Nah anak-anak Miss, sudah kamu tonton kan video pembelajaran kita hari ini? Jika ada yang kamu belum mengerti, kamu boleh langsung tanya sama Miss Nopi atau kepada kedua orang tuamu. Bisa ya anak-anak? Oke, let's close our meeting for today with sing goodbye, goodbye. Let's sing together. Goodbye, 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 students. See you, see you, see you, see you, see you, see you, students. Let's pray together. Thank you, God, for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities. Please bless us, bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you, God. Amen. Oke anak-anak Miss, tetap semangat belajar di rumah. Ingat untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Jangan lupa dikerjakan sebaik mungkin. Goodbye students, see you tomorrow. Spirit.